Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau ngebahas soal Godot 4.4 yang baru rilis ini nih, gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru membuka Godot belakangan ini, pasti menyadari kalau di Steam ya, kita langsung dapat updatean nih. Wah, ternyata si rilis terbaru daripada Godot 4.4 ini sudah keluar. Apa aja yang berubah, apa aja yang penting untuk dibahas? Nah, saya nggak akan bahas semua kan teman-teman karena banyak banget perubahan ya. Tapi mungkin saya akan bahas yang menurut saya keren-keren dan perlu teman-teman tahu gitu ya. Oke, let's see. Di sini sebenarnya di dalam website Godot sendiri dia udah kasih sih sebagian besar highlight-nya ada apa aja gitu ya, ada di bagian-bagian ini. Nanti kita akan lihat bareng-bareng aja ya, seperti apa sih isinya gitu ya. Oke, yang pertama di dalam si updatean 4.4 ini teman-teman adalah si Godot ini banyak mengubah masalah performa gitu ya. Jadi dia banyak banget menambah kemampuan atau bikin supaya Godot 4.4 ini jadi jauh lebih cepat, jauh lebih responsif, dan sebagainya. Gitu. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan sebuah physics engine yang tadinya open source, tapi yang tidak masuk ke dalam Godot secara langsung gitu ya, yang namanya Jolt Physics, yang ini ya Jolt Physics. Sekarang itu jadi diintegrasikan dengan Godot secara langsung, jadi teman-teman nggak perlu install plugin tambahan, jadi ini udah langsung masuk aja ke dalam si Godotnya. Jadi langsung menggunakan Jolt Physics. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini contoh penggunaan Jolt Physics dari sejumlah banyak partikel atau mesh gitu ya, teman-teman bisa lihat ini bodinya banyak banget, tapi tidak nge-lag, tidak terjadi kesalahan dalam tumbukannya gitu, dan sangat bagus banget di physics gitu ya, keren banget. Di physics juga ada penambahan berupa 3D physics interpolation, itu juga membantu supaya physics di Godot 4.4 ini juga jadi lebih baik. Kalau misalkan teman-teman punya dua buah keyframe ya ceritanya, dan dua buah bagian dari A ke B, jalan dari A ke B gitu ya. Kita menentukan dari A ke B jalannya, dan di tengah-tengahnya itu kan kita punya interpolasi nilai dari nilai A ke nilai B. Dengan menggunakan 3D physics interpolation ini, nilainya jadi lebih smooth gitu perpindahannya, jadi tidak lebih banyak jitternya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini yang sebelum 3D physics interpolation, hasilnya seperti ini fisiknya. Setelah dengan menggunakan si interpolation itu, jadi begini teman-teman. Wow, keren ya. Jadi sangat-sangat keren banget lah teman-teman ya, penambahan performa daripada Godot 4.4 ini. Nah, dan juga ada beberapa optimasi tambahan juga yang ditambahkan juga ya teman-teman, supaya si Godot ini jadi lebih cepat. Ini juga ada performance boost teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita punya nodes yang udah banyak banget nih ceritanya dalam sebuah game kita, maka seringkali kita akan dapatkan kayak begini teman-teman. Kita kalau mau nambahin node baru atau kita mau rename node baru gitu, itu jadinya lama gitu, ada lag dulu gitu ya. Kalau mau pindahin misalnya kayak begini, dia akan nunggu dulu pindahnya, jadi rada lama gitu ya. Tapi dengan Godot 4.4, dengan adanya si performance boost yang baru ini teman-teman, jadinya kayak begini nih. Kita bisa lihat si rename-nya itu langsung immediate, dan kalau kita pindahkan juga ada langsung pindah gitu. Nah ini keren banget sih, penambahan performa di sininya keren banget. Dan juga ada juga editor load speed-nya, jadi supaya kita nge-load kalau project kita besar gitu ya teman-teman. Seringkali Godot 4.3 dan sebelumnya itu nge-loadingnya lama, dan menggunakan yang loader yang baru nih, si No Startup Optimization gitu ya, si Godot 4.4 ini bisa membuka project yang besar, katanya sih ya, up to 3 kali lipat lebih cepat begitu ya. Ini keren banget sih. Jadi kalau teman-teman punya project yang besar yang pengen dibuka dengan Godot, jadi jauh lebih mudah gitu. Nah itu kalau kita ngomongin soal performance boost daripada si Godot 4.4. Jadi poin pertama adalah kita ada tambahan performance boost dari Godot 4.3 ke 4.4. Selain itu ada apa? Selain itu ada juga penambahan fitur teman-teman. Ada penambahan fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada di Godot 4.3, sekarang jadi ada di Godot 4.4. Nah apa aja sih fitur-fitur yang bertambah nih? Kita coba ya. Banyaknya sih fitur-fitur yang bertambah itu banyaknya di 3D ya teman-teman. Tapi ada juga fitur-fitur yang berguna di semua project, tipe project, mau 2D, mau 3D berguna. Salah satunya itu yang ini teman-teman, itu ada yang namanya favorite editor items gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita punya node, kita punya di samping itu kita udah punya atribut banyak banget ya. Kadang-kadang seringkali kita nyari atribut tuh susah banget gitu ya. Kita kadang-kadang pengen punya atribut yang favorit nih. Nah dengan menggunakan Godot 4.4 teman-teman, kalau misalkan kita pengen pindahkan si transform ini, misalkan transform position di sini, pengen jadi sebuah properti yang favorit gitu ya, saya tinggal klik kanan aja, saya tinggal bikin favorit properti, dan langsung dia pindah ke paling atas daripada inspektor window saya.
Jadi kita nggak perlu scroll-scroll lagi ke bawah gitu ya, tapi kita langsung lihat, oh dia ada di atas. Dan kalau kita pengen pindahin, tinggal di remove aja dia dari si favorit itu. Oke, ini keren banget ya. Ada fitur apa lagi yang bertambah? Oh, fitur yang sangat keren lagi yang bertambah, teman-teman, adalah di dalam si Godot 4.4. Jadi kalau kita jalankan game kita di sini misalkan seperti ini. Kan window-nya kayak baru ya, ada banyak perbedaan nih. Jadi kita mau jelasin ya. Tapi yang lebih keren di sini adalah kalau kita jalanin si game kita di Godot 4.4 seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa memilih untuk menjalankannya di window terpisah seperti ini, ya. Atau kalau kita klik di bagian tiga-tiga ini dan kita pilih Make Game Workspace Floating, ya. Jadi supaya dia nggak floating, kita jalanin lagi. Maka sekarang si game itu jadi keluar sebagai Windows yang udah embedded gitu di dalam si editor kita. Dan ini bisa kita pindahin nih dari 2D atau 3D gitu, terus kita ke game. Ini mirip kayak mungkin kalau teman-teman sudah ke game engine sebelah gitu ya. Ini mirip kayak gitu ya. Dan yang keren lagi sekarang teman-teman, segala perubahan yang terjadi ketika dia lagi play begini, ya misalkan ini lagi play, kemudian saya pindahin nih ceritanya si cahayanya nih, cahaya merahnya saya pindahin nih. Sini nih. Supaya lebih keren saya makin lebih kerasa gitu ya. Nah, kalau kita pindah ke game di sini, teman-teman bisa lihat bahwa cahayanya juga berubah gitu. Jadi editing yang teman-teman lakukan ketika si gamenya lagi jalan terrefleksi di dalam game. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen ngetes pemindahan misalkan objek gitu ya, atau misalkan pengen nambahin variabel atau pengen ngatur kecepatan atau pengen ngatur yang lain-lain gitu ya, misalkan seberapa jauh sebuah platform ke platform lain supaya bisa sampai atau enggak gitu ya. Nah itu bisa diuji langsung di dalam editor gitu. Jadi kita nggak perlu nguji gagal terus sekarang kita langsung compile lagi gitu ya, terus kita balik lagi terus jalannya gagal lagi compile lagi gitu. Nah itu kan memakan waktu gitu ya. Dengan tempat tambahan seperti ini sangat memudahkan sih. Ini sangat super keren banget. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa langsung menggunakan editor untuk ngubah-ngubah langsung gitu ya. Ini keren banget. Di 3D juga sebenarnya ada banyak penambahan teman-teman, kayak misalkan kayak snap, ya, 3D object snapping seperti ini. Ini ada, jadi supaya memudahkan kita menempatkan objek 3 dimensi, dia langsung nempelin gitu ya. Ada penambahan-penambahan lain kayak misalkan di sini AGX tone mapping. AGX tone mapping itu kalau teman-teman lihat sebelumnya itu kayak begini, ya sekarang itu jadi kayak begini, jadi kita bisa tambahin mapping yang lebih baik gitu ya. Ada juga Uber shaders. Shaders itu shaders yang lebih bagus juga teman-teman. Jadi ini shaders sebelum Uber shaders, ini shaders sesudah Uber shaders. Ya ini super keren juga ya, jadi jauh lebih baik, tidak jitter, tidak ada putus-putus gitu ya. Oke, kita juga punya untuk 3D ini beberapa tambahan node teman-teman, kayak misalkan Locate Modifier 3D juga kayak begini. Jadi Locate Modifier 3D ini gunanya adalah untuk membantu supaya si pemain kita ini bisa kayak melihat sesuatu gitu ya. Ada juga Jiggle Physics sekarang. Ini Jiggle Physics yang sebelum, yang tanpa Jiggle Physics. Ini yang sesudah. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya, dia ada Jiggle Physics-nya jauh lebih baik. Ini menggunakan si tools-nya, si Springboard Simulator 3D. Nah, jadi ada banyak banget tambahan yang baru-baru ya teman-teman yang untuk penambahan fitur di Godot ini ya. Untuk 2D juga sebenarnya ada penambahan fitur juga teman-teman, contohnya misalkan di animasi. Ini ada penambahan fitur untuk animasi 2 dimensi. Untuk animasi 2 dimensi biasanya kalau untuk setiap animasi kita bikin satu animasi untuk satu gerakan begitu ya. Kalau sekarang kita bisa bikin ada sub-region dari sebuah animasi. Jadi dalam misalkan di sini kita punya start menu, ini start attack, ini misalkan dia end attack gitu ya. Kita bisa potong-potong animasinya menggunakan pin. Gitu. Itu yang ada di animation tools yang baru. Nah, selain dari penambahan fitur, selain daripada boost di performance, ada apa lagi yang bertambah nih di dalam si Godot 4.4 gitu ya. Nah, di Godot 4.4 juga bertambah banyak support sih sebenarnya, support terhadap device-device ya, sama OS-OS yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian bawah ya teman-teman, di sini platform di sini, ini ada penambahan untuk support Android, Linux, dan macOS. Jadi Android misalkan contohnya ini bisa ada Java Wrapper class yang di fix, ada juga ada Swappy untuk Android frame tracing library gitu ya. Ada kalau untuk Linux kita jadi bisa support untuk kamera, untuk macOS kita juga bisa support untuk metal rendering gitu ya. Metal itu kayak semacam kayak Vulkan atau kayak DirectX gitu ya. Itu kalau di iOS gitu.
Jadi support untuk device-device ini juga bertambah gitu. Dan yang sebenarnya cukup highlight gitu ya, yang cukup keren dari Godot 4.4 yang terbaru ini adalah kemampuan dia untuk membuat game atau aplikasi XR di dalam VR, teman-teman. Jadi di Godot 4.4 ini juga tersedia kemampuan kalau di Android ya, untuk kalau teman-teman install nih si Godot-nya di dalam MetaQuest 3, MetaQuest 3S atau Quest Pro, teman-teman bisa bikin game VR di dalam VR gitu. Nah, ini keren banget sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin game dan kita langsung bisa cobain kan, karena si Godot yang sekarang kan bisa langsung nyobain dan kita bisa langsung edit gitu ya di tempat. Jadi kita bisa benar-benar bikin game itu di dalam VR gitu. Nah, ini keren banget sih. Oke, jadi kita udah ngomongin tadi soal performance boost, kita udah ngomongin soal penambahan fitur, dan kita ngomongin soal support di device-device dan OS yang lain. Berikutnya ada juga penambahan fitur juga buat scripting. Ya, scripting untuk yang di Godot 4.4 juga mengalami banyak perubahan juga, teman-teman. Tapi bukan maksudnya dalam sintaksnya ya, bukan sintaksnya yang berubah, tapi ada di baliknya ada yang pertambahan gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk support terhadap .NET. Jadi untuk support .NET, teman-teman. Nah, untuk .NET itu sendiri, teman-teman, sebelumnya Godot 4.3 itu menggunakan .NET yang versi 6. Sekarang itu dengan Godot 4.4, sekarang sudah kita upgrade. Jadi kita sudah menggunakan .NET versi 8, yang tentunya punya kemampuan yang jauh lebih mumpuni dibanding yang versi 6. Oke, selain daripada penambahan di .NET 8 juga, teman-teman, ada juga penambahan juga buat editor kita ya. Kayak misalkan di sini ada juga evaluator yang baru, expression evaluator ya. Expression evaluator ini buat kita bisa nambahin expression dalam evaluator ini untuk kita ngecek atau ngedebugging dengan lebih enak gitu. Ada juga penambahan atau tooltip yang lebih baru. Jadi kalau kita hover di atas si sebuah function atau variable atau class, jadi ada tooltip yang baru yang pop up nih, lebih enak gitu ya. Sebenarnya perubahan di Godot 4.4 ini masih banyak ya, teman-teman. Saya nggak cover semuanya gitu, karena saya merasa kalau di cover semuanya juga mungkin teman-teman juga bosan dan mungkin juga nggak relevan dengan apa yang sedang teman-teman lakuin. Jadi aku hanya memilih sebagian yang menurut saya menarik gitu buat teman-teman untuk pelajari. Kalau teman-teman pengen mendalami keseluruhan perubahan daripada Godot 4.4 ini, bisa ke website dari Godot aja, dilihat aja perubahannya ada apa aja, lihat change logs-nya. Kalau pengen yang lebih full lagi bisa ke GitHub-nya, lihat apa aja sih yang berubah gitu ya. Tapi yang pasti, teman-teman, dengan Godot 4.4 ini kita bisa bilang bahwa Godot ini jadi semakin keren, semakin canggih, dan semoga ya semakin banyak digunakan gitu ya, sehingga dengan Godot yang free dan open source ini kita bisa bikin game yang lebih keren, terutama buat kita game developer Indonesia ya, supaya kita bisa bikin game yang bisa mendunia gitu. Oke, aku rasa cukup dulu untuk video kali ini, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.